Siapa sih yang tidak ingin mempunyai hubungan yang sehat? Tetapi kadang-kadang maaf saat pasangan melakukan kesalahan di dalam hubungan yang sehat. Di dalam hubungan yang sehat, tentu mereka akan saling menempatkan pasangan sebagai sahabat atau rekan, bukan melihat pasangan sebagai saingan. Dalam sebuah hubungan yang sehat, yang dibutuhkan adalah kerjasama, berdua saling mengisi dan saling melengkapi. Tentu kalau hubunganmu yang kalian jalani itu adalah sebuah hubungan yang sehat, kamu akan dengan tanpa sadar merasa bangga dan beruntung bisa memilikinya dan membagikan kisah cinta kalian berdua di depan teman-temanmu dengan senyum bahagia. Sebuah hubungan yang sehat tentu tidak sulit untuk mencari kebahagiaan, karena setiap kali mereka bersama atau dekat dengan pasangannya pun mereka sudah merasa bahagia. Bagaimana dengan Anda? Apakah ciri-ciri hubungan yang sehat itu kalian miliki? Anda miliki? Sebuah hubungan yang sehat tidak bisa hanya dinilai dari seberapa indah momen-momen yang telah dilalui bersama. Jadi, kalaupun kalian berdua sering rekreasi ke tempat indah, nyaman, apakah sudah pasti bahwa hubungan Anda sehat? Belum tentu. Bisa jadi hanya menghabiskan uang. Kenapa? Karena tidak bisa menikmatinya dengan baik berdua. Poin yang lebih krusial justru adalah sebaik apa kemampuan navigasi masing-masing pasangan dalam menyelesaikan konflik. Ketika dua individu yang sama-sama memiliki persepsi diri yang baik atau secure memutuskan untuk menjalin hubungan, tentu mereka bisa saling menguatkan dan berkembang lewat masalah-masalah yang dihadapi. Menganggap masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan bersama, dihadapi bersama. Tidak ada rasa saling menyalahkan. Sebaliknya, ketika seseorang memasuki sebuah hubungan dengan persepsi dan keyakinan diri yang lemah, tentu dia akan kesulitan menavigasi dirinya untuk menemukan jalan keluar dari sebuah konflik. Maka, tentu kita harus bersama-sama memaknai konflik itu, menyamakan persepsi tentang sebuah permasalahan yang dialami. Ketika seseorang mengalami insecure dengan hubungan, akan muncul pemikiran bahwa dirinya mungkin kurang menarik, kurang pantas bagi pasangannya, kurang disayangi, atau dihargai oleh pasangannya. Tantangan dan ketidakpastian dalam hubungan justru bisa membuat rasa insecurity makin menjadi-jadi, dan krisis yang seharusnya diselesaikan malah tertutupi oleh sikap destruktif pasangan yang insecure. Tentu, kamu harus berusaha untuk menjadi secure, menjadi aman dan percaya diri. Temukan hal positif yang ada pada dirimu. Hal baik yang ada dirimu, tonjolkan, kembangkan, sehingga kau akan merasa percaya diri dan mempunyai hal-hal yang menarik yang bisa dilihat oleh pasanganmu. Sehingga kau akan merasa pantas untuk disayangi, pantas untuk dihargai. Nah, pasangan atau teman yang insecure memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang tidak nyata, baik terhadap sikap dirinya ataupun pasangannya. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, ketakutan yang muncul cenderung irasional atau tidak masuk akal. Karena itulah pasangan yang insecure bisa merasa ada masalah di dalam hubungan, meskipun sebetulnya keadaan itu baik-baik saja. Apakah pikiran seperti ini pernah terlintas dalam benakmu? Menyalahkan diri sendiri atau curiga ketika pasangan tidak membalas pesan di jam kerja. Kok dia nggak membalas chat saya ya? Apa dia marah?
karena ucapanku tadi, atau jangan-jangan dia sibuk membalas chat wanita lain atau laki-laki lain. Tentu pikiran seperti ini tidaklah tepat. Ya, ini biasanya muncul akibat perasaan tidak aman dan tidak percaya diri dengan pasangan. Tidak suka jika ketika pasangan menghabiskan waktu dengan orang lain. Kok dia lebih memilih hangout sama teman-temannya dibandingkan makan malam dengan saya? Jangan-jangan dia sudah memiliki orang lain yang membuat dia nyaman. Seiring dengan meningkatnya insecurity dalam hubungan, masalah psikologis seperti rasa gelisah, paranoid, rasa takut kehilangan, dan ketidakstabilan emosi akan meningkat. Jika kamu mengalaminya, pasangan akan berusaha membuatmu merasa lebih aman dengan meyakinkan dirimu, memberi penjelasan, menghibur, bahkan berbohong demi kebaikan. Jika pola ini terus-menerus terjadi di dalam sebuah hubungan, bukan hal mustahil jika pasangan menyerah dan berhenti meladeni sikap irasionalmu. Artinya, kalaupun kebohongan itu untuk kebaikan, belum tentu hasil akhirnya akan baik. Jujur, terbuka itu jauh lebih penting untuk menimbulkan rasa aman dan percaya diri bersama dengan pasangan masing-masing. Jika insecure sudah merusak hubungan Anda, tentu ada banyak hal yang berubah. Nah, tentu ini harus dikenali dong. Mungkin kerap kali terjadi perdebatan akan hal-hal sepele yang sering kali tidak perlu ada. Seringkali komunikasi keduanya tersendat atau bahkan sama sekali tidak lancar. Banyak sekali mengekang atau melakukan pengekangan yang berlebihan, membatasi ruang gerak pasangan untuk tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan sosialnya. Bahkan tidak jarang membatasi untuk menjalin silaturahim dengan keluarga mereka sendiri. Salah satu pasangan akan memutuskan sesuatu secara sepihak. Bisa jadi mereka akan selalu saling curiga, tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa. Seringkali kata maaf atau permintaan maaf sulit diberikan. Bahkan seringkali masing-masing sudah sulit menerima penerimaan maaf dari pasangannya. Perasaan bersalah seringkali muncul ketika melakukan kesalahan. Atau bahkan sebaliknya, sudah nggak ada lagi rasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Menempatkan ego di atas segalanya. Menganggap pasangan sebagai saingan. Ini bisa dipastikan bahwa hubungan yang dia jalani adalah sebuah hubungan yang sudah tidak sehat lagi. Terlebih mulai timbul perasaan iri ketika pasangan kita mendapatkan atau keberhasilan yang luar biasa. Jangankan bercerita, rasanya hanya untuk sekedar menyebutkan namanya atau mengingatnya saja sudah tidak ingin. Kebahagiaan akan sulit dirasakan karena setiap kali mereka berdekatan dengan pasangan, yang ada adalah perasaan cemas, rendah diri, dan ketakutan. Semua perasaan ini akan sering menghantui, namun tetap tidak berani keluar dari hubungan tersebut. Terlebih lagi jika pasangan mereka cenderung pelaku kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, dari situ sudah diketahui bahwa perasaan insecure, tidak aman, tidak percaya diri bersama dengan pasangan tentu berdampak negatif pada hubungan itu, keberlanjutan dari hubungan. Pahami dan perbaiki jika hubungan Anda dengan orang tua, dengan teman, dengan pacar, dengan suami, dengan istri ada masalah. Silahkan mencoba.